Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Selamat berjumpa kembali adik-adik kelas 9 yang hebat dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani sehingga siap untuk belajar hari ini. Pada video yang lalu kita sudah mempelajari tentang sumbu simetri dan nilai optimum fungsi kuadrat. Saya berharap kalian masih memahami materi tersebut dengan baik, sehingga siap digunakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Seperti biasa, sebelum menyaksikan video ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like, agar saya terus bisa berkarya membuat materi video pembelajaran yang selalu menarik. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang diskriminan. Bersama saya, Kukuh Santoso. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, kalian dapat menentukan pengertian diskriminan. Dan yang kedua, kalian dapat menentukan pengaruh diskriminan terhadap akar persamaan kuadrat. Agak sedikit flashback ya, dengan beberapa pertemuan yang lalu tentang persamaan kuadrat. Oke, kita terus ke bagian yang pertama ya, tentang pengertian diskriminan. Nah, pada rumus ABC, ketika kita menyelesaikan persamaan kuadrat, kita dapatkan bentuk X1 dan 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, nilai B kuadrat min 4AC ini selanjutnya kita kenal atau kita sebut dengan diskriminan. Nah, nilai ini tentunya akan berpengaruh erat dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nilai diskriminan ini selanjutnya kita singkat dengan huruf D saja ya, D besar. Sehingga kita peroleh D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nilai D, nilai D ini menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nilainya bisa negatif, bisa sama dengan 0, bisa juga positif. Nah, kita akan bahas satu persatu kemungkinan dari nilai-nilai D tersebut. Oke, yang pertama ya, pengaruh diskriminan untuk kasus yang pertama ini ketika D-nya bernilai negatif atau D kurang dari 0. Nah, sambil contoh untuk persamaan kuadrat, Y sama dengan 3X kuadrat plus 2X plus 1. Pada slide sebelumnya kita peroleh diskriminan ya, Y sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita coba menghitung nilai D pada persamaan ini. Oke, ini kembali ke pengertian ke koefisien persamaan kuadrat ya. Ini A-nya adalah 3, B-nya 2, dan C-nya 1. Kita masukkan ke rumus ini. D sama dengan B kuadrat, berarti 2 kuadrat ya. Min 4 kali A-nya 3, C-nya 1. 2 kuadrat min 4 kali 3 kali 1. Sehingga diperoleh 4 dikurangi 12. D sama dengan negatif 8. Nah, di sini D-nya bernilai negatif ya, atau kurang dari 0. Nah, ketika saya coba memasukkan grafik ini ke aplikasi penggambar grafik atau program GeoGebra, saya dapatkan gambar seperti ini. Ini grafiknya. Ternyata grafik fungsi sama sekali tidak memotong sumbu X ya. Itu artinya grafik tersebut tidak memiliki akar-akar persamaan yang real, atau X1 dan X2-nya tidak real ya, karena tidak memotong sumbu X. Jadi, jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar real, atau kedua akar berupa bilangan tak real atau imajiner. Kalau kita hitung, itu akan didapatkan akar negatif. Akar negatif, misalnya negatif 1 ya. Nah, ini nanti akan dibahas di tingkat selanjutnya, karena untuk tingkat SMP atau MTS kita belum sampai ke bilangan kompleks atau bilangan imajiner ya. Cukup sampai di sini saja. Sampai pada kesimpulan bahwa jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar real, atau kedua akarnya bilangan tak real atau bilangan imajiner. Oke, selanjutnya untuk kasus yang kedua, ketika D-nya bernilai 0 ya. Sambil contoh untuk Y kuadrat,
untuk persamaan kuadrat, Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 9. Kita hitung dulu nilai D-nya. D sama dengan B kuadrat min 4AC, B-nya 6 ya, A-nya 1, C-nya 9. Kita masukkan. D sama dengan B kuadrat 6 kuadrat min 4 kali 1 kali 9. 6 kuadrat 36, 4 kali 1 kali 9 36. Sehingga diperoleh D sama dengan 36 min 36. D sama dengan 0. Nah, persamaan ini kalau saya gambar di aplikasi penggambar grafik atau GeoGebra akan diperoleh gambar seperti ini. Nah, kita lihat untuk kurva grafiknya, dia memotong sumbu X ya di satu nilai, yaitu negatif 3. Ini memotong di satu tempat ya, negatif 3. Nah, dengan demikian, persamaan dari akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat ini itu kembar ya, artinya X1 dan X2-nya sama, yaitu negatif 3. Dengan demikian, dapat kita katakan jika diskriminan sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar yang sama atau kembar ya. Artinya X1-nya sama dengan X2. Oke, kita lanjut ke kasus yang ketiga. Ini ketika diskriminannya bernilai positif. Ambil contoh untuk persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus X min 2. Kita hitung nilai diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya itu 1. A-nya juga 1. C-nya negatif 2 ya. Kita masukkan ke rumus. D sama dengan 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 2 ya. 1 kuadrat 1, negatif 4 kali 1 kali negatif 2 diperoleh positif 8. Sehingga diperoleh D sama dengan 1 plus 8. Sehingga D sama dengan 9 atau D-nya bernilai positif. Nah, persamaan ini kalau saya gambar dalam GeoGebra diperoleh gambar seperti ini. Ternyata grafik fungsi memotong sumbu X di dua titik atau dua tempat, yaitu negatif 2 dan 1 ya. Nah, dengan demikian dapat kita katakan bahwa akar persamaan kuadrat ini ya itu berbeda ya. X1-nya negatif 2 dan X2-nya 1 ya. Keduanya bilangan real dan berbeda. Dengan demikian dapat kita katakan atau kita simpulkan jika diskriminan positif maka persamaan kuadrat memiliki dua akar berbeda ya. X1 tidak sama dengan X2. Oke, itu saja adik-adik untuk materi pada pertemuan kali ini ya. Dengan kesimpulan ini kesimpulan. Yang pertama, jika bernilai negatif, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar real atau X1 dan X2-nya bilangan imajiner. Dan yang kedua, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar yang sama atau kembar. X1 sama dengan X2. Dan yang ketiga, jika D lebih dari 0 atau positif, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar yang berbeda atau X1 tidak sama dengan X2. Bagaimana adik? Kemudian bisa dipahami ya. Seperti biasa, setelah menyaksikan video ini, silakan kalian nanti akses menu e-learning madrasah, kemudian masuk ke menu CPT dan akses latihan soal yang ada di sana untuk melatih kemampuan kalian. Demikian materi untuk pertemuan pada video kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan dapat menerapkannya di soal yang sudah ada. Sampai bertemu di video selanjutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.